Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Lestari, perwakilan dari kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan isi dari contoh karya ilmiah populer yang berjudul Jangan Malas Mencuci Tangan. Sudah kita ketahui bahwa tangan merupakan penunjang utama dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, dan tangan sangat berperan penting di dalamnya. Seperti contohnya saat kita membuat karya-karya yang kita inginkan, pasti tangan sangat berperan penting. Tapi apakah kita sudah ketahui bahwa tangan juga merupakan salah satu penyalur penyakit kepada tubuh kita dan juga penularan penyakit kepada orang lain? Di kehidupan sehari-hari pasti kita akan memegang benda-benda yang ada yang dibutuhkan dalam aktivitas yang kita lakukan. Seperti contohnya, saat kita mengerjakan tugas, kita akan memegang pulpen kita atau keyboard laptop dengan tangan kita. Atau saat kita membuka pintu, pasti kita juga akan memegang gagang pintu itu dengan tangan kita. Tetapi, apakah benda-benda yang kita pegang itu sudah terjamin kebersihannya? Dan tidak ada kuman atau virus di dalamnya? Kita tidak pernah tahu. Maka dari itu, cara kita mencegah penyakit yang menempel pada tangan kita adalah dengan mencuci tangan. Memang, kebanyakan orang sekarang tidak pernah mempedulikan pentingnya mencuci tangan, dan mereka anggap itu adalah sebuah hal yang tidak penting. Padahal, dengan kita mencuci tangan, kita akan mengurangi penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan sudah kita ketahui, akhir-akhir ini ada wabah yang menyerang dunia kita dan memakan banyak korban jiwa. Salah satu penyebab utamanya adalah virus yang menempel pada tangan. Karena virus pada tangan akan masuk ke dalam tubuh kita, bisa melalui mulut, hidung, atau mata kita. Maka dari itu, kita harus mencuci tangan untuk menghilangkan virus yang ada. Selain wabah yang akhir-akhir ini marak di dunia, ada juga penyakit-penyakit lain yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, seperti contohnya flu, atau batuk, atau diare, dan itu juga bisa disebabkan dari virus yang menempel pada tangan kita. Maka dari itu, kita harus sadar bahwa misalkan mencuci tangan itu penting agar kita bisa terjauh dari penyakit-penyakit yang ada. Dan kita bisa mengedukasi kepada masyarakat luar atau keluarga kita agar menjadikan mencuci tangan sebagai rutinitas kita. Saat kita sebelum melakukan aktivitas atau sesudah melakukan aktivitas, sebaiknya kita selalu mencuci tangan agar terhindar dari penyakit yang ada. Mungkin sekian isi dari contoh karya ilmiah populer. Pada kesimpulannya, penulis ini sangat memotivasi kita untuk kita rajin mencuci tangan agar terhindar dari virus atau kuman yang menempel pada tangan kita dan akan masuk ke dalam tubuh kita sehingga menimbulkan penyakit yang ada. Dan sarannya, jadikanlah mencuci tangan sebagai rutinitas di kehidupan kita agar kita terjauh dari penyakit. Mengulas secara singkat bahwa karya ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang ditulis dengan bahasa yang populer sehingga bisa dipahami oleh masyarakat atau pembaca saat membaca karya ilmiah tersebut. Dan kemudian disajikan ke hadapan massa secara populer pada media massa seperti majalah dan koran. Ada juga karakteristik dari karya ilmiah populer, yaitu judul karangan ilmiah harus informatif atau mudah ditangkap. Yang kedua, disajikan dengan bahasa yang populer, bahasa yang akrab atau komunikatif, menyenangkan, dan juga menarik. Yang ketiga, tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Dan yang keempat, penulis senantiasa berusaha dengan sentuhan bahasanya agar pembaca seolah-olah melihat, merasa, dan mengalami sendiri situasi yang ditulis oleh penulis. Sekian presentasi dari saya.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.